Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanovita Yulianti. Saya di sini akan mempresentasikan materi mengenai data berdasarkan skala pengukuran dan statistik parametrik dan non-parametrik. Yang pertama yaitu data berdasarkan skala pengukuran. Melakukan penelitian, khususnya di bidang ilmu sosial, kerap kali dihadapkan pada kondisi data yang sangat beragam. Terdapat perbedaan mendasar antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif membutuhkan suatu skala pengukuran yang telah disepakati oleh para peneliti terdahulu. Ketika suatu variabel diukur, hasilnya akan berada di salah satu dari 4 level atau skala, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala pengukuran ini sangat penting dalam menentukan metode yang sesuai untuk deskripsi dan analisis data. Data nominal. Pengertian dari data nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Contohnya seperti jenis pekerjaan diklasifikasikan sebagai 1 pegawai negeri diberi tanda 1, 2 pegawai swasta diberi tanda 2, 3 wira swasta diberi angka 3. Atau bisa jadi jenis kelamin, misal laki-laki diberi tanda angka 1 dan perempuan diberi tanda angka 2. Ciri dari data nominal adalah sebagai berikut. Yang pertama, posisi data setara. Dalam contoh di samping, pegawai negeri tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari pegawai swasta. Yang kedua, tidak bisa dilakukan operasi matematika seperti perkalian, penjumlahan, pengurangan, atau pembagian. Berdasarkan contoh di samping, tidak mungkin 3 dikurangi 2 sama dengan 1 atau wira swasta dikurangi pegawai swasta sama dengan pegawai negeri. Dan yang kedua adalah data ordinal. Pengertian dari data ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Kalau yang data nominal itu tidak terdapat hubungan. Contohnya, untuk data ordinal adalah kepuasan pelanggan, diklasifikasikan sebagai sangat puas diberi tanda 1, puas diberi tanda 2, cukup puas diberi tanda 3, tidak puas diberi tanda 4, sangat tidak puas diberi tanda 5. Ciri dari data ordinal adalah yang pertama, posisi data tidak setara. Dalam kasus di samping, sikap pelanggan yang sangat puas lebih tinggi dari yang puas. Sikap pelanggan yang puas lebih tinggi dari yang cukup puas, dan seterusnya. Angka atau tanda bisa dibalik dari 5 hingga 1 tergantung kesepakatan. Yang kedua, tidak bisa dilakukan operasi matematika. Tidak mungkin 1 ditambah 2 sama dengan 3, atau yang berarti sangat puas ditambah puas sama dengan cukup puas. Yang ketiga yaitu data interval. Pengertian data interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antar dua titik pada skala sudah diketahui. Contohnya yaitu suhu pada temperatur Celcius pada 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Skala ini jelas jaraknya, bahwa 100 min 0 sama dengan 100. Fahrenheit pada 30 derajat Fahrenheit sampai 212 derajat Fahrenheit. Skala ini jelas jaraknya, yaitu 212 dikurangi 32 sama dengan 180. Ciri data interval. Tidak ada kategorisasi atau pemberian kode seperti terjadi pada data nominal dan ordinal. Bisa dilakukan operasi matematika, seperti panas 40 derajat adalah 2 kali panas dibanding 20 derajat. Yang keempat adalah data rasio. Data berskala rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol yang absolut. Ini berbeda dengan skala interval, di mana tak ada titik nol mutlak atau absolut. Seperti titik 0 derajat Celcius tentu beda dengan titik 0 derajat Fahrenheit, atau pergantian tahun pada sistem kalender Masehi. Setiap 1 Januari berbeda dengan pergantian tahun Jawa, Cina, dan lainnya, sehingga tidak ada tahun baru dalam artian diakui oleh semua kalender sebagai tahun baru. Skala rasio adalah skala untuk variabel kuantitatif yang paling informatif. Pada skala rasio, titik awal pengukuran diketahui sehingga kita dapat melakukan perbandingan di antara kategori pengukuran. Contoh untuk
data rasio adalah jumlah buku di kelas. Jika 5 berarti ada 5 buku, jika 0 berarti tidak ada buku, absolut 0. Ciri data rasio. Yang pertama, tidak ada kategorisasi atau pemberian kode. Yang kedua, bisa dilakukan operasi matematika, misal 100 cm ditambah 35 cm sama dengan 135 cm. Dan seperti 5 mangga dan ditambah 2 mangga sama dengan 7 mangga. Statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Pengertian statistik parametrik. Statistik parametrik merupakan bagian dari statistika inferensial yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Sehubungan dengan kebutuhan inferensialnya, pada umumnya statistika parametrik membutuhkan data yang berskala pengukuran minimal interval. Selain itu, penurunan prosedur dan penetapan teorinya berpijak pada asumsi spesifik mengenai bentuk distribusi populasi yang biasanya diasumsikan normal. Statistik non-parametrik. Statistika non-parametrik merupakan bagian dari statistika inferensial yang tidak memperhitungkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Umumnya, validitas pada statistika non-parametrik tidak tergantung pada model peluang yang spesifik dari populasi. Statistika non-parametrik menyediakan metode statistika untuk menganalisis data yang distribusinya tidak dapat diasumsikan normal. Dalam statistika non-parametrik, data yang dibutuhkan lebih banyak yang berskala ukur nominal atau ordinal. Perbedaan statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Statistik parametrik yang pertama memerlukan asumsi distribusi dari data yang digunakan. Biasanya distribusi data yang diperlukan adalah distribusi normal. Sedangkan statistika non-parametrik tidak memerlukan asumsi distribusi sehingga sebaran data bebas. Statistika parametrik memerlukan jenis data bersifat metrik atau kuantitatif. Bisa dikatakan juga bahwa data yang digunakan hanya data dalam bentuk data interval atau rasio. Sedangkan statistik non-parametrik memerlukan data metrik atau kuantitatif dan non-metrik atau kualitatif. Atau bisa dikatakan bahwa data yang digunakan bisa dalam bentuk data nominal, ordinal, interval, atau rasio. Statistik parametrik biasanya jumlah data yang digunakan lebih atau sama dengan 30. Data berukuran besar, sebab data yang lebih atau sama dengan 30 diasumsikan mengikuti teorema limit pusat atau central limit teorema. Sedangkan statistik non-parametrik biasanya jumlah data yang digunakan kurang dari 30. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.